Bukan ya, pengurus ya dari Kementerian Perhubungan. jadi selama saya bekerja di sana hampir 20 tahun tidak pernah terjadi yang namanya clash dengan masyarakat, tidak pernah. Apalagi di sana itu yang bekerja itu kan rata-rata orang berketurunan. Karyawan terbanyak itu adalah Desa Jayakarta, karyawan terbanyaknya itu. Di PT BRI itu sendiri yang bergantung hidup itu bukan cuma pekerja saja, masyarakat sekitar itu peternak, termasuk saya juga peternak. Kawan saya Dedi itu peternak juga itu. Sebelah saya itu peternak itu, ternak sapi. Kalau dibangun di sana, kemana kami lah padangan ternak kami itu? Itu salah satu dampak sosialnya itu. Kemudian selama saya bekerja di sana juga, mata saya kelilipan. Nangis ya? Kira-kira gitu. Mata saya kelilipan dengan mobil. Jadi selama saya bekerja di sana, perusahaan itu membayar upah kami sesuai dengan UMR, Pak. UMK Lenteng. Ada lemburnya. Kalau sekarang gaji kami itu Pak, UMR-nya itu 2.816.000. UMK 2.816.000, Pak. Itu yang diterima Pak? Yang sekarang. Yang lama? Yang lama. Sudah bicara UMK-nya, yang Bapak terima berapa? Itu pokok, Pak. Apa aja Pak? Bisa disebutkan? Di sana kan ada lemburnya, Pak. Ada premi. Lebih dari itu, Pak. Ini berapa? Premi itu berdasarkan tonase, Pak. Ya, jadi di sini di sana itu kan ada yang kerjanya bagian muat, penzir, ada pemanen. Kayak saya itu kan jalan kebun, Pak. Dapat berapa? Ya. Begini Pak, saya berikan boleh. Ya. Jangan lari dari topik. Iya, iya. Jangan lari dari topik. Maksud saya begini Pak, Bapak ceritakan, jelaskan dengan kami Bapak bekerja di sana. Ada berapa jenis tenaga kerja di sana? Ya. Ada tetap, ada harian, Ya. ya. Ada bagian juga. Ya, kan kemudian ada bagian yang tetap berapa orang. Kemudian Bapak kan PUK-nya ya, Ya. artinya kan tahu Pak. Ya. Ya. Yang tetap, yang harian, berapa yang tetap gajinya, berapa remonnya, berapa insentifnya, berapa uang lembur, hak Bapak dikasih apa tidak, uang makannya, BPJS sudah terdaftar atau belum, ya. Nanti yang harian juga termasuk. Jadi biar kami juga memahami yang benar. Ya. Silakan Pak. Jadi saya juga menyampaikan di sini, kalau gaji itu berdasarkan UMK itu ada 2.819.000. Kemudian ada lagi lembur, Pak, namanya, Pak. Nah, lembur itu hitungannya kan per jamnya itu 13.000, Pak. Jadi sudah cukup tuh, Pak. Kalau dalam sebulan tuh kami 24 jam aja lemburnya, itulah dapatnya kami. Jadi kalikan 100, kalikan 13.000 tadi, 28 jam itu. Kemudian ada premi juga. Premi ini pemanen itu berdasarkan tahun tanam, Pak. Berdasarkan blok. Nah, itu. Jadi tonase itu kan basisnya itu kan 1 ton 200. Lebih dari 1 ton 200 itu maka muncullah premi. Premi itu rata-rata dari kilogramnya tadi dikalkulasikan lagi jadi tandan ya. Itu rata-rata 2.000 sampai 2.000 rupiah. Artinya kalau kita bekerja normal itu kayak saya itu sampai 4,5, Pak. Bersih, Pak. Setelah dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan tadi kami tidak bayar, Pak. Jadi perusahaan langsung yang bayar. BPJS Ketenagakerjaan juga. Kemudian seperti Bapak bilang tadi, gaji ibu-ibu ini yang PHR. Nah, PHR ini berjumlah 32 orang. Bagian perawatan.
selebihnya SKU, Pak. Sistem kerja utama. Nah itu kalau BHI itu 125 hari. Kalau mereka masuk dalam 1 bulan 12 hari, kali-kali hari itu. Itulah yang mereka dapat. Beda dengan SKU, sakit dia tetap masih bayar. Tapi kalau BHR enggak bayar. Artinya dia nggak kerja hari itu. Kerja hari itu dia dapat bayar. Kemudian juga seperti kami juga ada yang bagian sopir, Pak. Sopir angkut. Dari Lahat ke Loting. Itu beda lagi gajinya, Pak. Itu orang tuh bisa capai 5, 6 itu kalau banyak buah. Waktu itu lagi banyak buah. Kalau pasal kan tergantung dengan perawatan. Kalau perawatannya maksimal, ya banyak lah buahnya itu kan. Kita dapat semua kita itu. Tapi kalau perawatannya tidak ada, ya nggak ada buah. Tapi alhamdulillah kami kerja di BRI, perawatannya maksimal. Jadi buah itu ada terus. Jadi rata-rata kawan-kawan pemanen itu rata-rata 3 ton sehari. Rata-rata dari 26 pemanen. Kalau 3 ton, kalikan 2 itu. 26 itu tadi, hampir 70 ton lebih. Jadi kami semua membantu hidup di sana. Kalau perusahaan kami tutup, kemana lagi kami mau bekerja? Saya punya anak 2 loh, laki-laki semua. Kawan-kawan ini rata-rata ada 3, ada 2, bahkan ada 4 anak. 5. Ada 6. Ada 6. Ah, ibu itu 6. Yang mana ibu yang mana? Ibu itu Jangan di luar Pak, di luar. Di luar. 2. Kalau saya kan, anak saya 2. Nah itu markanya shopping tuh, Pak. Ibu itu. Jadi saya juga bekerja sana juga merasa nyaman, nggak ada masalah kami. Tapi kalau sekarang seperti ini, ya resah juga kami. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalau pemerintah bisa bagi-bagikan lahan itu, kami juga mau. Saya ajak kawan-kawan Kapli ini, terus terang saya itu. Saya sampaikan dengan kawan-kawan saya itu. Istilahnya kalau mereka bisa bagi-bagi, ya saya kan juga pekerja mau, Pak. Pas keluar komisi ini senyum-senyum dengan itu. Jadi, saya lanjut apa ya? Jadi kawan-kawan kemarin, saya minta satu-satu kawan-kawan, ayo, kita bagaimana caranya kita jumpa dulu dengan Bapak Buat Dewan, DPR Benteng dan DPR Provinsi. Makanya kami hari ini sampai sini, jumpa dengan bapak-bapak semua. Saya ini bahasa buku campuran juga. Yang penting dia mengerti. Yang penting jelas. Jadi, kemarin juga kami sudah berada dengan anggota Dewan. Makanya saya lapor dengan Pak Ketua kami, Pak Septi dan Pak Izan, bahwasanya hari ini kita bertemu dengan anggota Dewan Provinsi Heri. Jadi setelah saya ketemu dengan ini, saya punya harapan kami, wakil teman-teman saya. Harapan saya kejadian itu nggak tutup, ambillah yang HGU yang telah diserahkan itu. Intinya gitu. Saya juga wakil teman-teman, kalau PTBI itu lahannya diambil, kami ini mau kemana kan? 99% karyawan PTBI adalah warga Bengkulu Tengah. Cuma 1 orang yang dari kota tinggal. Itu tinggalnya dulu di Bengkulu Tengah juga dia. Wilayah tempat PTBI itu sekarang ini ada wilayah Lagan. Wilayah Lagan, desa Lagan, kecamatan Tengah-Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan dari 600 itu tadi, bangunlah yang di sana itu. Jangan ambil tempat kami bekerja. Kemana lagi kami mau cari duit untuk biaya hidup anak-anak kami? Apakah kami pekerja ini tidak boleh bermimpi menyekolahkan anak-anak kami? Dari PR kan? Iya, jadi anggota Dewan itu Pak. Terus? Iya. Saya punya cita-cita nih Pak. Anak saya pendidikan lebih tinggi dari saya. Tapi kalau saat ini sampai saya bilang dengan anak saya, kalau sendiri gagal cita-cita. Makanya saya mohon dengan Bapak Anggota Dewan yang ada,
Ya, jangan sampai kejadian itu tutup. Tempat kami cari nafkah sana. Itu saja Pak, mungkin saya dapat sampaikan, mungkin kawan-kawan yang lain bisa menyampaikan, silakan. Yang karyawan. Silakan tadi dari Pak Isrianto, kemudian ada dari karyawan lagi ya. Dari karyawan. Dari Ibu dulu ya, silakan Ibu siapa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.